Matius 21 ayat 18 sampai dengan 20, demikianlah firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, ini kisah di mana Tuhan Yesus itu perjalanan kembali ke kota bersama murid-murid. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus merasa lapar. Dan di tepi jalan Tuhan Yesus melihat pohon ara yang begitu subur, daunnya hijau, tetapi pada waktu Tuhan Yesus menghampiri pohon ara tersebut, Alkitab mencatat Tuhan Yesus tidak mendapatkan apa-apa. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon ini menjadi kering seketika itu juga. Dan kemudian murid-murid ini sangat terkejut dan heran. Murid-murid ini bertanya-tanya, ya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, jadi dari kisah ini saya mendapatkan begini, saudara. Yang pertama, apakah gara-gara muncul pertanyaan, apa gara-gara Yesus ini lapar dan tidak menemukan buah ara, lalu Yesus ini mengutuk pohon tersebut? Saya rasa tidak mungkin. Karakter Tuhan Yesus tidak begitu. Betul Bapak Ibu? Nah, yang kedua saya mendapatkan begini. Apakah Yesus ingin bereksperimen dengan kehebatannya sehingga Yesus ini harus mendemonstrasikan kuasanya pada murid-murid? Nah, itu pun saya rasa Yesus tidak begitu. Ya, tidak mungkin. Jadi begini saudara, pada waktu saya merenungkan kebenaran firman ini, saya percaya pohon ara itu diciptakan Tuhan, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Yaitu apa? Untuk berbuah. Dan pohon ini setelah berbuah harus jadi berkat bagi banyak orang. Betul? Nah, jadi Yesus ini mengutuk sebab apa? Sebab pohon tersebut tidak dapat memenuhi maksud dan tujuannya. Jadi jelas ayat-ayat tersebut mempunyai makna rohani itu begini. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Amin. Ya, demikian pula saudara dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi ciptaan baru. Betul? Nah, jadi yang artinya apa? Setelah Tuhan itu menciptakan kita menjadi ciptaan baru, pasti Tuhan itu punya maksud dan tujuan yang spesifik buat saudara dan saya. Jadi dari kisah ini, Yesus itu melihat saudara dan saya itu seperti pohon ara yang dikehendaki apa? Yang dikehendaki supaya kita itu dapat memenuhi maksud dan tujuannya. Amin, Bapak Ibu. Jadi Yesus tidak ingin saudara dan saya itu menjadi anak-anak Tuhan musiman. Yang artinya apa? Yang Yesus mau kita ini terus berbuah manis dan selalu jadi berkat tanpa musim. Nah, yang artinya apa? Hari-hari ini dikaitkan dengan dunia ini digoncang. Nah, Tuhan Yesus tidak mau alasan apapun. Saudara dan saya dikehendaki supaya kita itu dapat memenuhi maksud dan tujuannya. Sekalipun dunia ini digoncang, yaitu apa maksud tujuannya? Supaya saudara dan saya memperluas kerajaan surga di muka bumi ini. Itu. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh ingin mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan, memang kita harus mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Kita harus mempunyai keintiman dengan Tuhan. Saya percaya di situ nanti Tuhan akan memberi petunjuk
Jadi pada waktu saudara dan saya mengerti maksud dan tujuan Tuhan untuk hidup pribadi kita masing-masing, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang teguh, kita akan menjadi pribadi yang kuat, kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Nah, jadi supaya kita itu dapat memenuhi maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup ini, memang kita harus mempunyai kesetiaan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam apalagi pekerjaan yang mana Tuhan percayakan. Nah, mulai kita belajar setia. Ya, seperti siapa? Tuhan Yesus. Ditulis di dalam Alkitab, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi arti setia itu kalau kita mau renungkan, memang artinya itu tidak berkhianat. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga begitu. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jangan mengkhianati Tuhan. Ya, arti setia itu apa? Bermultiplikasi. Contoh di dalam Alkitab ada sebuah kisah perumpamaan. Seorang big boss pergi ke luar negeri dan dipanggil ya hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Setelah big boss ini datang, hamba-hamba yang dipercayakan ini tadi ditanya, ya mana yang aku percayakan 5? Dan kemudian hamba yang dipercayakan 5 ini berkata apa? Ini Tuhan, Engkau percayakan kepadaku 5 talenta, sekarang menjadi 10 talenta. Dan kemudian Tuhan itu berkata apa, saudara, kepada hambanya? Engkau adalah hamba yang baik, hamba yang setia. Betul? Nah, jadi itu sebabnya arti setia itu melipat kali gandakan, bermultiplikasi. Jadi hari-hari ini saya mau katakan, di mana dunia ini sedang digoncang. Nah, saya mau katakan ada kesempatan bagi saudara dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berbuah. Buah-buah pertobatan kita harus ada peningkatan. Buah-buah roh kita juga begitu. Tuhan mau supaya kita itu mempunyai buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri harus semakin sempurna di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang berikutnya buah-buah apalagi? Jiwa-jiwa diselamatkan. Saya berdoa saudara melalui kebenaran firman ini, saudara menangkap kebenaran firman ini, dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat memenuhi maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin.